Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Damiana Julia S. Barreto, NPM 31210090. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teks, yaitu teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan yang terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Informasi yang menyampaikan peristiwa terjadi atau terkini, contohnya teks berita pada umumnya disusun oleh seorang wartawan atau jurnalis. Isi dari teks berita merupakan fakta yang dapat dijadikan langsung dari lapangan maupun sumber dari jurnalis, sehingga dapat pasti bahwa isi dari teks berita ini merupakan kenyataan yang bisa dipercaya. Jadi, berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik atau aktual serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Unsur-unsur berita yang meliputi 5W tambah 1H. Yang pertama, apa. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, di mana. Yang keempat, kapan. Yang kelima, mengapa. Yang keenam, bagaimana. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur berita yang meliputi 5W tambah 1H secara detail dan beserta contohnya. Unsur berita yang pertama, apa yang terjadi dalam berita tersebut. Contoh dari unsur tersebut, contoh kebakaran, apa yang menyebabkan sehingga kebakaran itu bisa terjadi. Unsur berita yang kedua, siapa. Siapa yang mengalami peristiwa itu, contohnya peristiwa kebakaran. Siapa saja yang mengalami peristiwa kebakaran itu. Unsur yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya peristiwa kebakaran itu di mana bisa terjadinya peristiwa kebakaran itu. Unsur yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya peristiwa kebakaran itu, kapan bisa terjadilah peristiwa kebakaran tersebut. Unsur berita yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi contohnya peristiwa kebakaran itu, mengapa peristiwa kebakaran itu bisa terjadi. Unsur yang kelima, bagaimana. Bagaimana prosesnya terjadinya peristiwa itu. Contohnya, bagaimana peristiwa kebakaran itu bisa terjadi. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal hanya mengatakan satu klausa. Contoh, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Yang kedua, kalimat majemuk memiliki dua klausa. Contohnya, ketika presiden datang, para patroli di sekitar kawasan Merdeka sedang menjaga. Konjungsi atau kata hubung. Konjungsi kronologis. Kata hubung yang bermakna kronologis, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Konjungsi yang kedua, kausalitas, yaitu menandai sebab akibat, karena, oleh, sebab itu. Ya, baik, hanya itu materi yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.